Kabinet Ali Sastroami Djodjo I ingin menjelaskan tentang kendala yang terjadi dalam kabinet tersebut, sehingga tidak berhasil ataupun tidak terlaksana dalam bidang politik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aina Zahra. Saya Sri Harminasi. Saya Mutiara Ramadhani. Saya Firzal Bizahri. Saya Cigra Akanirbaya. 1. Ketidakstabilan koalisi parlemen. Kabinet ini terdiri dari koalisi beberapa partai besar seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Namun sering terjadi pelisihan antara partai-partai tersebut, terutama terkait pandangan ideologis dan strategi politik. Konflik internal ini menyebabkan kebijakan-kebijakan sulit disepakati dan diimplementasikan secara efektif. Adanya persaingan tajam antara Masyumi atau yang lebih berbasis agama Islam dan PNI yang nasionalisme. Ini menimbulkan ketegangan politik di dalam koalisi dan memperlambat jalannya pemerintah. Yang kedua, gerakan separatisme pada masa ini. Muncul berbagai gerakan separatis di sejumlah wilayah seperti DITII, di Jawa Barat dan Aceh, serta pemberontakan di Sulawesi. Ketidakstabilan keamanan ini mengurangi kemampuan pemerintah pusat dalam mengontrol seluruh wilayah Indonesia, yang membuat program-program pembangunan politik sulit dijalankan. Banyak daerah di luar Jawa merasa tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini memicu tuntunan otonomi daerah yang lebih besar, yang memperlemah posisi kabinet di mata daerah. Yang ketiga, konflik ideologis. Selain konflik antara partai-partai politik, kabinet juga menghadapi persaingan ideologis antara nasionalisme, komunisme, dan Islam. Partai Komunis Indonesia atau PKI mulai meningkat pengaruhnya dan ada ketegangan dengan kelompok-kelompok Islam dan nasionalisme. Perbedaan pandangan ini seringkali memicu ketegangan politik di dalam kabinet dan di parlemen. Meskipun tidak masuk dalam koalisi resmi kabinet, PKI semakin berpengaruh yang menimbulkan kecurigaan dari kelompok-kelompok lain dan menambah ketidakstabilan politik. 4. Ketidakpuasan Kabinet Ali Sastroami Djodjo tidak selalu memiliki hubungan yang baik dengan militer. Ada ketidakpuasan dari kalangan militer terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait anggaran dan pengaruh mereka dalam politik. Beberapa anggota militer mendukung gerakan separtis di daerah atau bahkan berusaha mempengaruhi keputusan politik di Jakarta. 5. Pada pemilu 1955, Kabinet Ali Sastroami Djodjo I berperan dalam mempersiapkan pemilu 1955, pemilu pertama Indonesia yang sangat penting. Namun, ketegangan politik menjelang pemilu ini memperlemah kabinet. Persaingan antar partai semakin tajam, yang membuat pemerintahan semakin sulit dijalankan secara efektif. Kendala-kendala politik tersebut mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan, sehingga banyak kebijakan dan program yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Akhirnya, berujung pada jatuhnya kabinet ini pada tahun 1955.